Ini sifatnya pertemuan bagaimana? Pertemuan ini adalah pertemuan persaudaraan sesama pendeta dan putusan sini juga. Kita ingin berdiskusi, memikirkan bersama-sama bagaimana HKBP ke depan. Sebenarnya HKBP sudah berjalan dalam track yang benar dengan dua agenda besar pimpinan kita, sentralisasi dan dana pensiun dan komunitas. Kita sangat mengapresiasi pimpinan HKBP. Kita ingin melanjutkan itu dan menerima banyak pikiran, pendapat yang boleh saya sebagai bahan. Kalau Tuhan mengizinkan saya terpilih sebagai pengurus HKBP, tentu pertemuan seperti ini sangat kita perlukan untuk lebih banyak mendengar teman-teman yang ada di berbagai distrik supaya kita bersatu hati untuk mewujudkan HKBP yang menjadi berkat bagi dunia, bukan hanya bagi orang HKBP sendiri. Kehadirannya harus menjadi berkat bagi semua, termasuk komunitas lintas agama juga ya, harus bisa menjadi berkat HKBP, termasuk juga komunitas masyarakat lain yang ada di sini. Jadi ini kan akan ada perhelatan periodisasi atau pemilihan aborsi yang baru. Kira-kira trending topik atau ide cemerlang dari Bapak sebagai calon pengurus. Ada dua hal yang sangat penting dan ini kerinduan saya karena saya anak pendeta. Bapak saya juga dulu pernah jadi presiden di distrik Dairi. Ada dua kerinduan saya yang saya doakan kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan saya terpilih menjadi pengurus HKBP. Pertama, HKBP harus dikelola dalam sistem kepegawaian dengan merit system. Kita harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi basis kinerja dan kualifikasi yang mereka miliki itu harus menjadi dasar kita. Termasuk juga spiritualitasnya. Bahwa dalam memeriksa bagaimana track record mereka dalam pelayanan-pelayanan, harus kita lihatlah yang memiliki sesuatu potensi yang bisa menguatkan, menyatukan jemaat. Karena kita ingin jemaat ini apa? Semakin kuat. Yang kedua, dalam sistem mutasi kita tidak boleh memakai istilah yang sering terdengar di gereja HKBP dari beberapa periode sampai sekarang, balas dendam. Karena pengurus bukan ditugaskan untuk membalas dendam, tetapi dia adalah sebagai gembala yang akan menyatukan, membangun kebersamaan, merekatkan supaya HKBP boleh menjadi berkah. Gimana menjadi berkah kalau pengurusnya nanti misalnya selalu memakai hukum balas dendam, yang kayak pengurus itu namanya kan sama aja dengan yang di dunia sekuler itu. Jadi pengurus itu harus sungguh-sungguh taat azas, menggunakan prinsip yang benar dalam menempatkan. Jangan ada, meskipun tidak dipilih ya, janganlah naik posisi. Lihatlah pendeta itu sebagai manusia seutuhnya. Kalaupun dia memilih yang lain mungkin lagi tidak utuh dia kemanusiaannya, tetap harus dicintai. Jadi ke depan ini kan termasuk dalam HKBP ini kan jangkauannya semakin luas. Artinya bukan hanya sekedar di daerah namanya Tapanuli, tapi di Indonesia bahkan di mancanegara sudah ada HKBP. Artinya untuk sentuhan pelayanan, apakah ada kira-kira untuk membentuk atau istilah sekarang ini membentuk distrik-distrik untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat. Ya, jadi pemekaran. Sebenarnya distrik itu tidak selamanya sebagai solusi ya, tapi meningkatkan untuk pelayanan seluruh pendeta lah, supaya jemaat itu betul-betul merasakan kehadiran para pelayan itu, apakah pendeta, guru dia, bimbel pro dan diakones. HKBP harus mempersiapkan dan pembinaan itu diperlukan untuk semakin memantapkan ya keterampilan, kemampuan, kecakapan para pelayan HKBP itu pelayan warga jemaat. Karena tuntutan warga ini kan banyak. Kita juga berkompetisi juga dengan gereja lain. Kalau pendetanya nggak siap, ya ke gereja lain nanti pergi semua makan. Jadi kita harus mempersiapkan mereka dengan baik. Sebagai gereja kita juga harus mau terus belajar. Tidak ada yang sempurna. Saya sendiri pun pernah juga saya gagal, pernah nggak berhasil. Tapi itu tidak boleh menutup kerinduan saya dan cita-cita saya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. Begitu juga nanti semua pelayan di gereja itu harus semakin dekat. Saya juga pernah dulu di luar negeri, di Amerika tadi yang bilang kan, berada juga gereja Amerika. Saya sempat di sana hampir 8 tahun, merasakan HKBP itu sebenarnya sangat luar biasa. Nah ini kesempatan sekarang ini harus digunakan oleh HKBP. Pimpinan sekarang sudah membuka jalan untuk itu. Kita harus terus meningkatkan itu
supaya kita hadir semua, termasuk dengan media. HKBP juga harus harus berkolaborasi dengan media semua. Media itu nggak perlu kita jauhkan, karena nanti yang di depan kan sebagai penyampai informasi dan pemberi kontrol sosial kan juga media kan. Kalau ada yang kurang-kurang pendeta nggak apa-apa, supaya dia tahu bertobat kan. Kalau dia nggak mau berubah ya. Media dengan pendeta hampir sama, toh. Parbarita juga. Betul. Terus ada satu kerinduan dari jemaat HKBP, itu masalah layanan HKBP yang digadang-gadang yang punya banyak uang. Ya, HKBP itu punya banyak uang karena termasuk hulu yang besar. Tapi ada satu tertinggal dari layanan itu di dunia pendidikan. Artinya sekarang ini banyak jemaat HKBP yang rindu terhadap perbaikan yayasan pendidikan di HKBP. Sekarang disadari sudah banyak jemaat HKBP yang menyelokkan anaknya di yayasan Katolik, KKPS dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak? Ya memang itu sangat betul lah Bang ya. Karena saya lahir sebagai anak pendeta. Dulu saya SD di HKBP Sidi Kalang. Dan dulu kita sebagai anak pendeta selalu disarankan untuk bersekolah di sekolah HKBP. Gereja kita pernah melahirkan berbagai lembaga pendidikan yang punya kualitas yang luar biasa. Sebut saja misalnya STM HKBP Batang Siantar. Ada itu saya juga tamat dari sini dulu 4 tahun. Saya ingat dia, sebelum mereka tamat sudah ada pemberitahuan dari banyak perusahaan yang menerima lulusan STM HKBP, bahkan ke Caltech. Yang kedua dulu SPG HKBP juga bagus. Ini sangat diterima dalam dunia pendidikan. Kemudian sekolah perawat di Balige yang